Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Bismillah. Kajian Fathul Mu'in. Sekarang kondisi di sini lagi hujan, tapi hujan ini bukan berarti mematahkan semangat kita untuk mengaji. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang berada di suatu jalan, yang jalan itu tujuannya untuk mengaji, maka oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi seperti apapun kondisinya, maka apalagi cuma hujan, maka tetap untuk semangat mengaji tidak boleh berkurang. Dari itu, karena sudah niat ingin hari ini, waktu ini sudah niat ingin mengisi Fathul Mu'in lagi, maka tidak merubah niat meskipun hujan lagi deras. Kita lanjut saja, ini di dalam bab berjemaah. Seperti yang kita kaji dari sebelumnya, berjemaah itu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina derajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, itu berkisar 27 derajat. Ini saking dianjurkannya, diperintahnya salat berjamaah meskipun tidak wajib. Di awal sudah kita kaji bahwa hukumnya salat berjamaah ini sunnatun muakkadah. Ada ulama yang mengatakan fardhu ain, ada yang ulama yang mengatakan fardhu kifayah. Nah, sekarang masalah yang akan kita kaji yaitu masalah tempat berjemaah. Tempat berjemaah, waktunya berjemaah. Kita berjemaah itu ada di rumah, ada di musola, ada di masjid. Masalah waktu, kita berjemaah itu, kita melaksanakan sholat itu ada di awal waktu, ada di pertengahan waktu, ada di akhir waktu. Nah, ini kita akan kaji. Kalau masalah tempat, bagaimana kita berjemaah di rumah? Apa lebih baik daripada berjemaah di masjid, atau sebaliknya kita berjemaah di masjid lebih baik daripada di rumah? Sebenarnya masalah berjemaah ini lebih baik di masjid. Tetapi meskipun lebih baik di masjid, ini masih meninjau sikon, masih meninjau kondisi, keadaan, melihat situasi. Tidak selalu lebih utama di masjid. Tidak selalu sholat berjemaah itu lebih baik di masjid daripada di rumah, tidak. Ini kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin di masjidin afdal. Salat berjamaah bagi orang laki-laki di masjid itu lebih utama. Jadi salat berjamaah bagi orang laki-laki, ini bagi orang laki-laki. Karena kenapa kok harus orang laki-laki? Karena kalau orang perempuan ini masih melihat kondisi dulu. Seperti apa kondisinya orang perempuan nanti?
Sehingga di sini difokuskan pada lirijali, pada orang laki-laki. Orang laki-laki mau melaksanakan sholat fardhu secara berjemaah, ini lebih baik, lebih utama ini di masjid. Berarti ada dua, dalam sholat berjemaah ini ada dua fadilah. Yang pertama, kita bisa mendapatkan kesunahan berjemaah. Yang kedua, kita mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Naam, iya memang seperti itu. Artinya lebih baik di masjid daripada artinya lebih baik di masjid daripada artinya lebih baik di masjid daripada di rumah, daripada di lain masjid. Memang seperti itu, tapi ini ada tapi, ada insyartiyah, ada syarat. Tapi in wujidat fi baitihi faqat, bila mana ditemukan berjemaah itu hanya ditemukan di rumah saja, fahuwa afdal, maka yang lebih utama itu salat berjemaah di rumah, bukan di masjid. Sekiranya kita ke masjid tidak akan menemukan berjemaah, sedangkan di rumah ini ada berjemaah, maka lebih baik sholat berjemaah di rumah daripada di masjid. Ini satu. Yang kedua, lebih utama di luar masjid sholat berjemaah. Ini wa kadza law kanat fihi aktsara minha fil masjid. Ini bila mana jemaahnya lebih banyak di rumah daripada di masjid. Kita melaksanakan sholat berjemaah, terus kita melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Jemaahnya cuma ada 5 orang, tapi di luar masjid, di musholla ataupun di rumah, ini banyaknya lebih dari 5. Anggap saja ada 10 orang, maka ini kita cara berjemaahnya memilih yang lebih banyak orangnya, yang lebih banyak berjemaahnya, lebih baik. Memang masjid itu tempat ibadah, bahkan Baitullah, tempat Allah menurunkan rahmat. Tapi di sini kalau dikaitkan dengan salat berjemaah, maka dilihat dulu lebih banyak mana jemaahnya, maka di situ kita mengikuti salat berjemaah. Tapi ini alamat tamadahul Adh-Dhara'i wa ghairuhu, ini menurut pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam Adh-Dhara'i dan selainnya Imam Adh-Dhara'i. Qala Syekhuna, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di sini, wal aujah khilafuhu. Ini sebaliknya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya meskipun lebih banyak berjemaah di luar masjid, tetap lebih baik berjemaah itu di masjid, meskipun di masjid itu lebih sedikit jemaahnya, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjid wal huduru kharijaha qudima fi ma yadhharu. Sekarang bila ada pertentangan atau dihadapkan antara keutamaan salat di masjid dan dihadapkan dengan keutamaan dengan hadirnya hati khusyuk di luar masjid, maka kita mengambil yang hudur, yang hadir, yang khusyuk, meskipun itu di luar masjid. Jadi lebih utama sholat yang dimana kita melaksanakan sholat itu khusyuk, seperti itu. Contohnya begini, kita melaksanakan sholat berjemaah di masjid tidak khusyuk, dan melaksanakan sholat berjemaah di luar masjid, di rumah ataupun di lainnya, tapi khusyuk, maka yang diutamakan kita salat berjemaah di luar masjid. Kenapa? Karena sekarang yang dilihat adalah khusyuk, hudurul qalbi, hadirnya hati di waktu kita melaksanakan salat. Di sini alasannya
li'anna al-fadilatal muta'alliqatah bidzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha wa zamaniha. Kenapa yang hadir ini didahulukan, yang khusyuk ini didahulukan? Karena keutamaan yang berkaitan, yang berhubungan dengan dzatiyahnya ibadah itu lebih utama dengan keutamaan yang berhubungan dengan tempat dan zaman atau waktunya ibadah. Jadi berarti ini ada khusyuk, hudurul qalbi, ada tempatnya ibadah, ada waktunya ibadah. Di waktu kita melaksanakan sholat, nah, maka di sini ada sholat berjemaah, maka di sini ada khusyuk, ada tempat, ada waktu, Ini yang dibahas soal berjemaah. Kalau sekarang tiga ini bertentangan, khusyuk, sholat berjemaah di masjid tidak khusyuk, di rumah khusyuk, di luar masjid khusyuk, maka kita ambil bukan tempat, bukan masjid, tapi khusyuk. Kalau bertentangan dengan waktu ini kan sholat berjemaah di awal waktu, sholat berjemaah ada di awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Ini kan lebih utama sholat di awal waktu, sholat berjemaah. Tapi jika bertentangan dengan khusyuk, maka khusyuk didahulukan. Artinya kita sholat berjemaah di awal waktu tapi tidak khusyuk, sholat berjemaah di akhir waktu tapi khusyuk, maka kita melaksanakan sholat berjemaah di akhir waktu, kita mengambil yang khusyuk, yang hudurul qalbi, hatinya kita hadir. Apa itu khusyuk? Khusyuk atau hadirnya hati ketika kita sholat, maka yang ada di pikiran kita itu bukan selain ibadah, bukan selain Allah. Kita ingat pada Allah. Mulai dari kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, itu khusyuk namanya. Tapi khusyuk ini tidak termasuk syarat. Khusyuk ini tidak termasuk syarat, sehingga kalau tidak terlaksana maka tidak jadi sahnya sholat. Akan tapi ada ulama yang mengatakan khusyuk ini syartun min sihhatis sholat. Khusyuk ini syarat dari sahnya sholat. Ada juga yang mengatakan ulama, ba'duhum, sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk ini termasuk dari rukunnya sholat, sehingga jika tidak terlaksana khusyuk di dalam sholat sejak takbir sampai salam ini tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Akan tapi sebenarnya pendapat lain mengatakan bahwa khusyuk ini bukan termasuk dari syarat sahnya sholat, bukan termasuk dari rukunnya sholat. Akan tapi khusyuk ini adalah hal penting di dalam sholat, sehingga khusyuk ini masuk pada dzatiyahnya sholat. Khusyuk ini termasuk dari dzatiyahnya sholat, yang mana tujuan asli dalam sholat, dalam ibadah, yaitu khusyuk, kita ingat pada Allah. Caranya kita ingat pada Allah bagaimana? Caranya kita ingat pada Allah di dalam sholat, kita ingat pada apa yang kita baca. Apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, di sini pikiran kita ingat pada arti dari apa yang kita bacakan, pada arti apa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ingat apa yang kita baca, arti dari apa yang kita baca, bahwa Alhamdulillah tidak Tuhan selain Allah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semua alam. Ar-Rahmanir Rahim, terus sampai akhir, dan sampai salam itu kita tadabbur, kita ingat-ingat arti dan maknanya. Itu khusyuk. Kalau kita tidak paham artinya, bagaimana kita khusyuk? Kita cukup hadir hati bahwa kita di dalam keadaan menghadap pada Allah. Kita tidak ingat anak kita di waktu kita sholat, kita tidak ingat
selain Allah, kita tidak ingat harta kita. Meskipun terkadang khusyuk ini memang sulit, bukan terkadang. Khusyuk ini di dalam sholat, khusyuk ini memang sulit. Kadang apa yang kita lupakan di sebelum sholat, itu kadang datang di waktu kita sholat. Sehingga di waktu itu hilanglah kekhusyukan kita di dalam sholat. Sehingga di dalam sholat khusyuk ini memang sulit, akan tapi kita tetap berusaha untuk bisa khusyuk di dalam sholat semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kembali lagi pada pembahasan tempat, waktu, dan khusyuk. Jadi yang dimenangkan adalah khusyuk, yang diambil adalah khusyuk jika tiga-tiganya bertentangan. Kalau sekarang khusyuknya sudah kita dapatkan, tapi yang bertentangan ini makan, tempat, zaman, dan waktu, kita mau ngambil yang mana? Caranya kita kalau dua bertentangan antara tempat dan waktu, maka kita ambil waktu. Wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqatu bi makaniha. Hal yang berkaitan dengan waktunya sholat, maka yang diambil, yang dimenangkan adalah waktunya sholat daripada tempatnya sholat. Contohnya begini, andai kita sholat di awal waktu, berjemaah sudah di awal waktu, tapi kita tidak, contohnya begini, andai kita berjemaah di awal waktu, tapi bukan di masjid, tempatnya di masjid, bukan di masjid, daripada akhir waktu tapi di masjid. Di masjid ada tapi akhir waktu, di awal waktu bukan di masjid, maka yang diambil adalah awal waktu, adalah yang permulaan waktu, bukan di akhir waktu yang ada di masjid, yang lebih baik, lebih baik. Ini hanya kita berbicara yang lebih baik saja. Sekarang pindah pembahasan masalah mengulangi sholat fardhu. Kita sholat sendirian, tidak menemukan teman untuk melaksanakan berjemaah sholat. Kok ternyata setelah sholat kita menemukan berjemaah? Bagaimana ini? Kita apa boleh sholat lagi? Nah, maka kita akan mengkajinya. Atau ada teman kita yang kita sudah sholat, baik sholat sendirian atau sholat berjemaah. Ada teman kita yang sholat mencari teman untuk bisa sholat berjemaah. Nah, ini juga masuk pada mengulangi sholat nanti. Apakah kita harus mengulangi sholat ataukah tidak? Wa tusannu i'adatul maktubati. Hukum mengulangi sholat fardhu itu hukumnya disunnahkan. Pertama, hukumnya disunnahkan. Kapan disunnahkan ini? Bisyarti antakuna fil waqti, dengan syarat sholat yang diulangi itu tetap di dalam waktu sholat yang dilaksanakan. Kalau sholat zuhur ya tetap di dalam waktunya zuhur, tidak diulangi di waktu asar. Kalau diulangi di waktu asar, pengulangan itu, i'adah itu, mengulangi sholat itu di dalam waktunya sendiri, tidak di luar waktunya. Kalau di luar waktu itu namanya qadha, artinya orang tidak sholat zuhur sampai waktu asar, maka wajib qadha, wajib nyaur di waktu asar, itu namanya qadha, bukan i'adah. Kalau i'adah itu fil waqti, di dalam waktunya sendiri, tidak keluar batas dari waktunya sholat yang dilaksanakan. Dan juga syaratnya yang disunnahkan mengulangi sholat, syaratnya ini wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin. Di sini tidak sampai lebih dari satu kali. Sunnah mengulangi sholat, tapi asalkan tidak sampai dua kali, tidak sampai lebih dari satu kali, tidak sampai lebih dari satu kali. Nah, karena di sini hukumnya sunnah melaksanakan sholat,
ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita karena tidak menemukan teman untuk berjemaah, maka kita berjemaah sholat, melaksanakan sholat asalkan itu di waktunya. Kita berjemaah, ulangi sholat kita, membantu teman kita, itu kita mendapatkan keutamaan, itu kita mendapatkan kesunahan mengulangi sholat, dan kita mendapatkan kesunahan membantu teman kita yang membutuhkan bantuan untuk berjemaah sholat. Atau di pertamanya kita tidak berjemaah, keduanya kok sebentar lagi ada orang yang mau berjemaah, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat i'adah, untuk mengulangi sholat yang telah kita laksanakan agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjemaah. Karena sabda Nabi itu sholat berjemaah lebih utama daripada sholat sendirian, itu berkisar 27 derajat. Khilafan li syaihi suyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, walau sulliyat al-ula jama'atan ma'a akhir, meskipun salat yang pertama ini dilaksanakan dengan cara berjemaah. Artinya salat pertama dilaksanakan dengan cara berjemaah, salat kedua mau diulangi lagi, salatnya mau berjemaah, ini tetap disunahkan untuk melaksanakan atau mengulangi salat, asalkan tidak lebih dari satu. Tapi ini menurut selainnya Syekh Abul Hasan Al-Bakri. Walau wahidan imaman kana au ma'muman, meskipun sholat yang pertama itu dilaksanakan secara berjemaah bersama ma'akhir, bersama orang lain. Walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula, meskipun itu satu orang, baik itu merupakan imam atau itu merupakan makmum di sholat, tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat i'adah. Awis saniyati biniyati fardin, atau sholat yang kedua diniati fardhu. Padahal kita tadi sholat pertama itu niat fardhu zuhri atau fardhu asri kalau asar. Kita mengulangi sholat yang kedua diniati fardhu. Bagaimana ini diniati fardhu lagi? Di sini tetap diniati fardhu, tidak masalah diniati fardhu. Wa in waqa'at naflan, meskipun itu sebenarnya sholat itu merupakan sunnah, terjadi secara sholat sunnah, maka fayanwi i'adatas sholatil mafrudatih, maka tetap orang itu niat mengulangi sholat yang difardhukan. Waqtarul imamu annahu yanwi dhuhra awil asra masalan wa la yata'arradu lil fardih. Di sini menurut pendapat yang lain, kita sholat di dalam mengulangi sholat ini cukup niat zuhur atau asar. Kalau umpama zuhur ya niat zuhur, kalau umpama asar ya niat asar. Mengulangi zuhur atau mengulangi asar tanpa niat mengulangi, tanpa niat fardhu, tanpa ada lafaz fardhu. Warajjahu fi raudhatih. Yang kedua ini yang diambil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah. Artinya kalau kita mengulangi sholat ya tidak usah menyebutkan fardhu, cukup menyebut zuhur atau asar kalau itu sholatnya zuhur atau asar. Lakinnal awwaluh, tapi yang pendapat yang pertama yang tetap niat fardhu di sholat yang kedua itu murajjahul aktsarin, itu diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Wal fardhu al-ula, sedangkan fardhunya itu sholat yang pertama, yang kedua itu naflan, itu yang diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Walau bana fasadul ula, umpama ada kejadian
orang solatnya rusak, fasad, solatnya rusak, solat yang pertama rusak, maka lam tujzi'hu saniyatu, maka solat yang kedua itu tidak mencukupi untuk dijadikan ganti pada solat pertama yang rusak. Kita pertama solat zuhur, ternyata kita mengulangi solat zuhur itu, niat i'adah. Setelah kita mengulangi solat, selesai sudah, kita ingat kalau solat kita pertama itu rusak, disebabkan kita melaksanakan hal-hal yang bisa merusak solat. Kita ingat, maka solat yang kedua ini tidak cukup, bukan menutupi solat yang pertama. Kita tetap wajib solat seperti biasa, tidak mencukupi untuk dijadikan ganti yang kedua. Ini alama tamadduhun Nawawi wa Syekhuna. Ini menurut pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Khilafan lima qalahu Syekh Zakaria tab'an lil Ghazali wa Ibn al-Imad. Beda halnya dengan Syekh Zakaria, yang karena Syekh Zakaria ini ikut pada Imam Ghazali dan Ibnu al-Imad, yaitu solat kedua ini bisa mencukupi, bisa dijadikan ganti pada solat pertama yang rusak, asalkan idza nawa bisaniyati al-fardh, asalkan di solat yang kedua, solat yang diulangi itu niat fardh. Kalau tidak niat fardh maka tidak cukup, meskipun itu menurut Imam Ghazali dan Syekh Zakaria dan Ibnu al-Imad. Akan tetapi kalau niat fardhu di solat yang kedua, maka solat yang kedua cukup untuk mengganti solat pertama yang rusak. Wahia bijami'i katsirin afdalu. Kita lanjut sekarang solat berjamaah bijami'i katsirin, dengan kumpulan yang banyak. Afdalu itu lebih banyak, itu lebih utama. Kita sholat berjamaah dengan orang yang lebih banyak kumpulannya, maka itu lebih utama daripada yang lebih sedikit. Apalagi yang lebih banyak itu di masjid, yang lebih utama di masjid yang lebih baik. Lebih utama itu lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Kita sholat berjemaah di rumah cuma 2 orang, berjemaah di tetangga umpama ada 10 orang, yaitu lebih istimewa, itu lebih utama, yang lebih baik. Maka kita cari yang lebih banyak. Di sini lil khabaris sahih wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala, karena ada hadis sahih yaitu wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala, apa saja yang lebih banyak maka itu yang lebih disukai oleh Allah, asalkan yang lebih banyak itu bukan untuk bermaksiat, yang lebih banyak itu untuk melaksanakan kebaikan. Bukan hanya Allah, kalau masalah yang lebih banyak, kita saja pasti lebih suka pada yang lebih banyak. Seperti itu, kita lebih suka pada yang lebih banyak, ya Allah juga suka pada yang lebih banyak. Dan orang yang melaksanakan sholat berjemaah dengan lebih banyak kumpulannya, maka itu lebih disukai oleh Allah. Seperti halnya kita kalau diberi uang umpama 10.000 dengan banding 50.000, pasti kita yang milih yang 50.000 kalau akal kita masih normal. Entah kalau sudah tidak normal, illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena umpama bid'ahnya imamnya orang banyak tersebut. Kecuali kalau yang lebih banyak berjemaahnya imamnya itu termasuk dari orang yang bid'ah, maka tidak disunnah, tidak lebih utama, tetap yang lebih utama yang sedikit.
Wallahu a'lam bishawab.